saudara pendengar yang kami kasihi dimanapun Anda berada, Anda kembali bersama kami dalam acara Telaga, Gunsapa Gembala Keluarga. Acara ini diselenggarakan oleh Lembaga Bina Keluarga Kristen atau LPKK dengan Ibu Pendeta Dr. Vivian Susilo. Beliau adalah seorang pakar dalam bidang konseling keluarga. Dan perbincangan kami kali ini tentang seri mengatasi emosi, menang atas kekhawatiran bagian kedua. Kami percaya acara ini bermanfaat bagi kita sekalian, dan dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti. Bu Vivian, di bagian yang pertama kita sudah membahas tentang kekhawatiran. Betul. Nah, mungkin bisa dirangkum sedikit Bu sebelum kita masuk tentang bagaimana mengatasinya. Nah, kita bagian pertama secara garis besar kita sudah membahas khawatir itu ternyata bisa merupakan suatu kebiasaan. Jadi orang itu apa-apa dipikir khawatir, apa pikir khawatir, dipikirkan terlalu panjang. Memang kita berpikir tapi terlalu panjang khawatir. Seperti pernah ada satu klien saya ngomong tadi yang bagian pertama, mau pergi dengan keluarga berenang, sudah khawatirnya itu 1 jam. Mau berangkat itu ngomong sama mama, nanti ini tenggelam gimana? Mama jaga di situ. Oh, nanti masuk angin gimana? Nanti apa jadi? Selalu banyak yang dipikirkan. Banyak dipikir sampai akhirnya mau berangkat itu 1 jam. Berbulan. Ya. Jadi suatu kebiasaan yang tidak baik dan suatu kebiasaan yang membuat kita ini seperti orang tercekik. Jadi fungsi kehidupan kita ini akhirnya terhambat. Karena banyak khawatir. Untuk banyak lebih waktu. Terus menerus bahkan oleh Tuhan Yesus mengatakan terus menerus itu orang yang nggak beriman. Kalau nggak beriman berarti kita tidak percaya Tuhan melindungi kita. Ya, karena begitu buruk ya dampak khawatir, maka kita perlu menang atas kekhawatiran sebagai orang beriman ya Bu. Silakan Bu, apa yang bisa kita lakukan untuk menghadapi dan memenangkan kekhawatiran? Nah, untuk menang atas kekhawatiran kita ini ada beberapa hal. Ya, ada 3 kunci kemenangan. Kita mempunyai hati yang benar di hadapan Tuhan. Seperti Yohanes pasal 14 ayat 1 mengatakan, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percaya juga kepadaku. Ini dengan kata lain kita mempunyai percaya sama Tuhan. Tadi dikatakan kurang percaya. Kita percaya, tidak gelisah, percaya pada Allah, percaya juga kepada Yesus. Nah, kita Allahnya, kita mempunyai Allah yang maha kuasa. Allah kita bukan hanya maha kuasa, maha kasih. Amin. Selain Tuhan maha kasih, berarti Tuhan menghendaki yang terbaik untuk kita. Dan Tuhan bisa berbuat apapun juga. Dan Tuhan kita ini tidak berubah-ubah. Jadi maha baik. Dikatakan Yesus sebelum ke surga, dia mengirim Roh Kudus untuk menyertai kita. Jadi kita ini mempunyai Allah, satu itu kepercayaan kita ini. Harus mempunyai percaya Tuhan, percaya kepada Allah, percaya juga kepada Yesus. Kita harus lihat untuk supaya tidak khawatir, ini pertama kita harus berdoa. Doa kepada Tuhan, berdoa dengan yang benar. Seperti apa Bu berdoa dengan benar? Karena berarti kalau gitu ada yang berdoa dengan salah. Doa yang salah ya. Nah, jadi kita berdoa dengan benar, dengan kata lain, kita ini kalau memberitahu pada orang ini, kamu berdoa, ada sesuatu yang mengkhawatirkan, langsung kita ngomong, sudahlah jangan khawatir, berdoa, itu juga salah, nggak boleh begitu. Dan kita sering ketemu teman-teman, sudahlah doa, karena itu juga nggak usah khawatir gitu ya. Jadi kita perlu selain sebelum mengatakan kamu berdoa, kita mau mencoba mengerti orang ini yang dikhawatirkan apa. Jangan langsung sudahlah tambah khawatir. Kita dianggap kamu mengerti. Jadi kita mau mendengarkan dulu ceritanya apa yang dia khawatirkan. Nah, itu benar atau tidak? Kita berdoa dengan benar berarti yang dikhawatirkan itu benar atau tidak dengan mendengarkan, mencoba mengerti apa yang dia alami dia. Itu.
Jadi, kita ini perlu tahu bahwa dengan berdoa yang benar ini, kita tahu bahwa Tuhan ini yang mau melindungi kita. Seperti ada lagu nyanyi, Tuhan itu sobat kita. Tuhan itu sobat kita, itu Yesus sobat kita, itu menyertai kita. Ya. Jadi menolong kita senantiasa. Jadi mau berdoa dengan benar ini adalah seperti yang dikatakan oleh 1 Petrus pasal 5 ayat 7. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya sebab ia memelihara kamu. Jadi dengan doa dan benar tadi yang kita katakan tadi itu mempunyai hati percaya pada Tuhan. Ya. Percaya bahwa Tuhanlah yang memelihara kita. Nah, selain itu waktu berdoa itu harus menyerahkan segala kekhawatiran kita. Kita ini katakan segala. Juga yang khawatirkan itu diberitahukan pada Tuhan. Segala itu bukannya berarti apa? Cuma 1, 2, tapi semuanya. Jadi boleh curhat di dalam doa kepada Tuhan ya Bu ya? Ya, itu Tuhan. Ya curhat semuanya diberitahu ke Tuhan dalam doa. Dikatakan sebab ia memelihara kamu. Jadi Tuhan memelihara kita, jadi tidak usah. Jadi dikatakan kalau dalam doa yang benar itu adalah nggak ada hal yang tidak bisa diceritakan pada Tuhan. Semua bisa diceritakan. Tapi kalau ini sesuatu yang kita anggap nggak perlu Tuhan nggak perlu tahu, berarti itu masalah yang tidak terlalu besar. Oke, ya betul. Misalnya sandal copot nggak usah didoakan. Iya. Jadi kalau sesuatu yang kalau nggak layak untuk didoakan, ya sudah nggak layak untuk dikhawatirkan, ya Bu ya. Yang terlalu kecil ya udahlah kita bisa atasi sendiri. Gitu. Ya menarik ya Bu ya. Kemarin seperti sepatu saya tiba-tiba ini ada nilainya copot. Jadi seperti yang lain. Seperti yang lain itu nanti diperbaiki. Ya betul. Sekarang yang ini pakai coba sudah mau kebaktian mau. Iya. Kebaktian dan itu kan apa? Iya. Nggak matching sama pakaiannya ya nggak apa ya Bu ya. Sekarang kan ini biru merah putih. Sudah pokoknya hampir sama. Benar, menarik ya Bu ya. Tapi kalau ada hati kita yang merasa kita terbebani, ya curahkan semuanya kepada Tuhan. Ya gitu. Dan dikatakan lagi tadi itu, jangan khawatir untuk segala sesuatu, tetapi doakanlah untuk segala sesuatu. Tapi yang dikatakan doa. Jadi berdoa yang benar itu tadi dikatakan percaya pada Tuhan, lalu serahkan segala. Jadi berarti segala itu masanya adalah semua diceritakan pada Tuhan. Hal-hal yang kita anggap penting. Jadi segala sesuatu didoakan segala sesuatunya. Dengan segala sesuatu diceritakan ke Tuhan, akhirnya hilang kekhawatiran ya Bu ya. Karena kita sudah lega, kita merasa Tuhan mengerti kita, bahkan Dia akan memelihara kita, janji firman Tuhan gitu ya Bu. Bahwa seperti kita ini cerita-cerita orang kita yang percaya ini. Tapi seringkali orang malah kalau mau ngomong sama Tuhan tuh kalau berdoa tuh cepat. Iya, betul. Itu gak mau berdiam diri cerita sama Tuhan tuh kadang-kadang kok lebih sering ngomong sama orang. Betul, iya. Tapi kita diminta kalau Allah deh ceritakan pada Tuhan. Bukannya kita nggak perlu cerita sama orang, tapi bersama percaya pada Tuhan yang mau mendengarkan, berdoa, memberitahu pada Tuhan segala kekhawatiran kita. Jadi dapat dikatakan hubungan kita dengan Tuhan ya Bu ya, yang menjadi penting menangani emosi kita. Betul. Nah, selain itu kita juga diberitahu selain kita harus jangan khawatir dan beritahu. Tuhan mengatakan jangan khawatir, beritahu segala sesuatu. Ini dikatakan selain itu kita diminta tidak khawatir karena apa? Bapa di surga sudah tahu. Betul. Apa yang kita butuhkan sudah tahu. Makanya nggak perlu khawatir. Bapa Tuhan sudah tahu semua yang kita butuhkan, itu Dia ngerti Bapa di surga. Jadi kita ini mempunyai
hubungan yang terbuka dengan Tuhan, memberitahu. Meskipun Tuhan sudah tahu, ya kita memberitahu kebutuhan kita, apa, kekhawatiran kita. Seperti seandainya dengan orang tua. Ya, cerita itu ya. Kalau sudah menceritakan hatinya lega. Ya, benar. Jadi selain itu, doa yang benar itu, kita juga mempunyai pengertian benar tentang siapa itu Allah. Kita ini doa pada siapa? Jadi bukan hanya berdoa, tapi doa yang benar termasuk tahu yang kita berdoa itu pada siapa? Pada pribadi Allah. Kita ini berdoa pada Allah, dan kita ini adalah siapa itu Allah? Adalah Allah yang kita sembah, Allah setia, Allah yang tadi dikatakan maha kuasa, maha tahu, maha kasih, dan lain sebagainya. Dan kita tahu itulah yang Allah yang kita percayai. Setelah tahu bahwa inilah Allah yang mengerti, lalu kita berdoa dengan tobat. Doa yang benar itu adalah apa? Masalah kita ini diberitahukan pada Tuhan. Pribadinya Allah tahu, lalu diberitahu dengan memohon Tuhan, tolong dibawa ke hadapan Tuhan. Seperti perkataan Tuhan Yesus, datanglah kepadaku, hati itu dan berkorban berat. Aku akan memberikan kelegaan. Jadi beban kita ini lalu diberitahu, diserahkan pada Tuhan. Jadi kita ini menanggung tadinya itu, kekhawatiran, beban apa. Lalu dengan berdoa itu seperti menyerahkannya kepada Tuhan. Wah, puji Tuhan ya Bu, pada Tuhan Yesus sendiri sudah mengundang setiap kita untuk datang dan menyerahkan beban. Tapi kadang kita sendiri yang senang memikulnya ya Bu. Iya. Seperti minggunya sampai. Iya, betul. Nah, selain itu, dengan doa yang benar, yang lain itu adalah kita mempunyai hati yang bersyukur meskipun belum tahu jalan keluarnya, tapi sudah bersyukur. Bersyukur kepada Tuhan. Untuk apa? Tuhan itu pasti yang akan menuntun kita ke jalan yang terbaik. Tapi ya itu Bu yang sulit. Kebanyakan orang melihat keadaan, makanya khawatir. Dan tidak bisa melihat tangan Tuhan yang akan menolong Bu. Apa Bu yang membuat kita bisa tetap bersyukur dan melihat Tuhan itu baik di tengah keadaan sulit? Itu kita bisa melihat, itu salah satu dari pengalaman. Coba lihat, itu adalah pengalaman kehidupan. Seperti Tuhan Yesus kalau mengajarkan kepada umat Israel, mereka dilihat. Coba bagaimana saya dengan setia membantu kamu umat-umat ini sampai keluar dari Israel, dari Mesir ke Israel. Betul itu. Dengan tangan Tuhan penuh kuasa, Tuhan ini setia. Dia akan membantu sampai mereka keluar selamat semua. Tidak ada satupun yang binasa waktu melewati laut merah. Juga dalam kehidupan kita, mungkin masing-masing bisa melihat Tuhan memelihara kita sampai hari ini. Tentu itu ada kemurahan Tuhan. Tidak ditinggal. Butuh kebutuhan kita yang paling sedikit pun dibantu oleh Tuhan. Saya sendiri pernah mengalami satu hari ini gimana ini saya dapat beasiswa untuk sekolah di Amerika dari orang tua tidak memang nggak mampu untuk itu. Jadi semua beasiswa kan beasiswa itu saya tidak bisa memberi hal-hal yang lain. Seandainya mau beli buku, mau beli apa itu harus kerja ekstra. Jadi beasiswa itu hanya untuk kuliahnya, makan dan kuliah dan tidur. Itu sudah bersyukur. Tapi mau beli alat-alat, mau beli pen aja, seandainya apa-apa itu kan butuh uang. Zaman dulu itu nggak ada iPad, iPhone, semuanya pakai surat-surat. Mau beli rangkau pun kan begitu dulu. Sudah kerja masih nggak cukup sedikit gimana kurang. Satu hari ini Tuhan ini kan harus bayar satu pelajaran tambahan ini saya harus bayar. Gimana uangnya nih Tuhan? Saya berdoa ini Tuhan kirim waktu itu saya hanya butuh $5 untuk membayar satu pelajaran tambahan. Itu saya kepingin itu caranya berenang yang lain-lain itu saya hanya bisa kayak kata karena itu ada cara berenang mumpung ada gurunya saya mau belajar
$5 itu pun nggak ada. Mau bayar gimana uangnya? Berdoa. Sebentar lagi itu ada tamu datang. Itu. Itu orang sudah pensiun, tua, gitu. Dia senang membantu mahasiswa. Tiba-tiba ini mau cari Vivian, mau cari Vivian apa? Ini loh, saya mau ngasih kamu berkat, mungkin kamu perlu apa-apa. Lu Tuhan, ini yang saya butuhkan $5 untuk bayar. Luar biasa ya. Hanya seperti gitu, kecil cuma ada Bu sebetulnya. Ya. Tapi Tuhan pelihara. Nah, dengan begitu bisa melihat, kalau kecil $5 dikasih. Ya percaya yang $5.000. Iya betul. Bersyukurnya untuk pengalaman Tuhan pernah menolong kita ya Bu ya, yang harus kita ingat dan kita pegang bahwa Tuhan akan menolong kita di waktu-waktu yang akan datang. Betul. Nah itu doa yang benar gitu. Jadi doa yang benar itu tadi dikatakan apa? Dengan kita punya hati yang percaya pada Tuhan, juga tahu pribadi Allah dan pribadi yang setia, makasih, maha kuasa, dan baik. Kita juga perlu meletakkan beban kita di bawah kaki Tuhan, lalu bersyukur. Belum tahu jawabannya, bersyukur. Kita harus bersyukur karena yang dulu sudah pernah ditolong kok. Ya nanti ini pasti juga ditolong. Poin berikutnya Bu. Nah itu tadi itu adalah kita mempunyai 3 hal yang tadi itu. Kita ini sudah tahu Tuhan, tahu masalah kita dan bersyukur apa yang akan Dia lakukan. Jadi doa yang benar itu, kalau kita mempunyai doa yang benar, hati kita nggak kacau balau lagi, nggak khawatir. Tapi kita ada damai sejahtera. Oleh sebab itu di Filipi pasal 4 ayat 7-8 dikatakan damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Nah itu di ayat 7. Setelah itu dikatakan, jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Jadi dengan kata lain, kalau sudah tadi melakukan 3 hal tadi, kita memiliki damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal. Itu diberi oleh Tuhan. Setelah itu di ayat 8 dikatakan, kita bagaimana berdoa dengan mau juga mengendalikan pikiran kita. Dan ini dikatakan tadi apa aja tadi yang dikatakan ini yang harus dipikirkan itu apa? Yang benar, yang mulia, adil, suci, manis, sedap didengar, kebajikan, patut dipuji. Jadi dengan kata lain, dipikirkan itu yang sesuatu yang benar atau tidak? Benar. Itu. Jadi saya ini seringkali membantu orang konseling macam-macam lah gitu. Masalahnya macam-macam. Saya katakan, yang kamu ini pikirkan itu benar atau tidak? Seandainya satu hal aja tentang seorang istri ini, selalu dia ini kalau suaminya pulang terlambat 5 menit, dia katakan, wah ini main gila sama perempuan lain. Curiga. Nah itu sudah khawatir. Betul. Mulutnya nih, hari ini kok suami saya nggak mau makan di rumah, sarapan di rumah. Jangan hari ini suami saya mintanya bawa sachet itu nanti sampai kantor tinggal disiram air. Karena nggak ada waktu. Berarti itu makan dengan orang lain. Iya. Jadi semuanya khawatir buaya. Pikirannya salah terus soalnya ya Bu ya. Terus bertengkar terus. Akhirnya pertemukan orang tua. Kata suaminya, kamu ini main gila sama orang enggak? Enggak. Yang benar nggak dapat Tuhan dan tidak. Sungguh 100% tidak. Menunjukkan apa? Tidak. Jadi nggak usah dikhawatir. Betul. Jadi benar atau tidak? Memang ada orang yang gila, tapi nggak sama itu kita percaya. Nah itu jadi kayak sesuatu yang nggak benar, nggak usah dipikirkan. Mulia atau tidak? Adil atau tidak? Suci atau tidak? Manis, sedap didengar atau tidak? Kalau enggak, ya nggak usah dipikirkan, nggak usah khawatir. Jadi pikiran kita ini, waktu ini supaya bisa
damai dan tidak mikir-mikirkan yang tidak harus mempunyai pikiran yang tadi itu yang benar. Jadi poin kedua setelah poin pertama berdoa dengan benar, poin kedua untuk mengatasi kekhawatiran adalah pikirlah dengan benar. Ya, Bu. Pikiran kita jadi bukan hanya berdoa itu hanya kita bisa, hati kita ini mau kepada Tuhan, tapi pikiran kita ini harus diubah juga. Betul. Jadi harus dan Tuhan inilah yang juga damai bukan hanya di hati, tapi memberi damai dalam pikiran. Ya, yang memerintah pikiran tadi ya, Bu. Ya pikiran ini, siapa yang bisa mengendalikan pikiran? Kita sendiri. Orang bisa pikiran ini bisa lari kemana-mana. Nah itulah. Dan seringkali kalau orang pikirannya sudah tidak damai, wah semuanya gak damai. Dari mana datangnya damai? Daripada Tuhan. Yesaya 26 ayat 3 mengatakan, Tuhan engkau memberi damai dan sejahtera kepada orang yang teguh hatinya, sebab Dia percaya kepadamu. Jadi kita bisa mempunyai damai kalau mau percaya kepada Tuhan. Ya. Jadi seringkali kita ini kalau mempunyai pikiran yang benar itu adalah yang lain adalah seringkali karena kita khawatir pada hal-hal yang hanya menurut pandangan kita saja, tapi bukan kenyataan dalam bayangan-bayangan. Bukan seperti benar. Jadi dikatakan maka dengan doa kita ini yang benar. Jadi kita ini mau tahu sesuatu yang apa. Jadi pikiran kita ini yang pertamanya harus diperbaiki. Lalu tindakan kita benar, kebiasaannya kita benar, karakter benar, tujuannya benar. Ya. Nah, sekarang kita mau melihat hal yang lain supaya kita ini menangani ini. Selain tadi dikatakan ini harus benar, pikirannya, hati kita benar, kita juga harus hidup yang benar. Jadi tidak cukup berdoa benar, tidak cukup berpikir benar, tapi hidup yang benar. Maksudnya hidup yang benar seperti apa, Bu? Jadi hidup benar itu adalah kita ini mau, kalau sudah doa dan pikiran benar, hidup kita benar ini berarti kita ini yang mau, kita ini di dalam kebenaran itu mau hidup itu ya kita mengendalikan yang jalannya yang selain jalannya yang benar. Jadi dikatakan apa yang telah kamu pelajari, Filipi 4:9, dan apa yang telah kamu terima, apa yang telah kamu dengar, apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Dengan demikian Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Jadi dengan kata hidup itu melakukan apa yang dipelajari, apa yang sudah diterima, apa yang sudah didengar, yang dilihat daripada Rasul Paulus, kita melakukan. Hidup melakukan firman Tuhan. Maka pasti Tuhan akan memberi damai sejahtera. Janji Tuhan ya. Hidup dengan mempraktekkan yang diajarkan Tuhan itu. Lakukan kehendak Tuhan. Itulah hidup yang benar. Jadi kalau kita mempunyai setiap kali dulu selalu mikir-mikir ini, khawatir-khawatir, sekarang harus diubah. Jadi kita sekarang mau mengubah, karena mengetahui khawatir melumpuhkan kita, sekarang kita mau positif, nggak mau negatif terus. Itulah cara yang terbaik, kita mau mengubah dengan tindakan yang positif, bukan yang negatif. Dan kalau tindakan diubah, tadi dikatakan kekhawatiran adalah kebiasaan, maka kebiasaan pun diubah. Ya itu. Jadi kita kalau sudah tahu caranya, misalnya biasa-biasa dipikir, jadi kita sendiri mau berubah. Jadi dengan doa benar, pikir benar, hidup benar, maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertaimu. Jadi dengan kata lain, kita harus belajar, gak perlu khawatir lagi. Tinggal tenang di dalam Tuhan, percaya Tuhan yang kita, yang kuat itu menyertai. Tidak ada tempat lagi untuk khawatir. Kita sendiri kendalikan pikiran kita. Ya, menyertai, menyerahkan pada Tuhan. Jadi, ada orang yang mengatakan, permulaan dari khawatir adalah akhir dari iman. Tapi permulaan dari iman
yang benar adalah akhir dari khawatir. Ya. Jadi khawatir. Jadi dengan kata lain, khawatir itu kebalikannya iman. Kalau kita khawatir berarti kurang iman, ya Bu ya. Percaya. Ya, kurang percaya kepada Tuhan. Tetapi semakin kita percaya kepada Tuhan, maka kekhawatiran kita juga pasti akan berkurang. Nah, percaya menyerahkan. Ya, menyerahkan kepada Tuhan. Dengan doa yang benar tadi. Ya, ya. Terima kasih banyak Bu Vivian untuk penjelasannya. Biarlah kunci kemenangan atas kekhawatiran benar-benar boleh kita lakukan. 3 kunci kemenangan atas kekhawatiran. Yang pertama adalah berdoa dengan benar. Berdoa dengan benar, mengenal Allah yang menjadi sumber doa kita. Yang kedua adalah menyerahkan segala beban pergumulan kita. Yang kedua adalah berpikir dengan benar. Berpikir sesuai dengan firman Tuhan tentunya. Dan yang ketiga adalah hidup dengan benar. Hidup sesuai jalan-jalan Tuhan. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kita. Sehingga damai sejahtera Tuhan yang memenuhi kita. Para pendengar sekalian, terima kasih Anda telah mengikuti perbincangan kami dengan Ibu Pendeta Dr. Vivian Susilo dalam acara Telaga Tegur Sapa Gembala Keluarga. Kami baru saja berbincang-bincang tentang seri mengatasi emosi, menang atas kekhawatiran bagian kedua. Bagi Anda yang berminat untuk mengetahui lebih lanjut mengenai acara ini, silakan menghubungi kami lewat surat. Alamatkan surat Anda ke Lembaga Bina Keluarga Kristen atau LPKK, Jalan Cimanuk nomor 56 Malang, atau Anda dapat